Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Jumpa kembali dengan Ibu Lina pada semester kedua ini. Kita akan membahas part yang pertama, yaitu materi kekongruenan dan kesebangunan, yaitu tentang kekongruenan bangun datar. Silakan disimak videonya baik-baik ya. Diharapkan setelah menonton video pembelajaran ini, kalian akan bisa memahami tentang beberapa hal, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kekongruenan dua bangun atau benda. Kemudian yang kedua, menjelaskan syarat atau sifat dua bangun yang kongruen. Dan yang ketiga, menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun yang kongruen. Sebelumnya, apa itu kongruen? Dua benda atau lebih dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Perhatikan foto A dan foto B. Kalau diperhatikan, foto A memiliki warna yang berbeda, tetapi memiliki bentuk yang sama. Dan pada ukurannya pun memiliki ukuran panjang dan lebar yang sama. Maka pada bangun A dan bangun B dikatakan kongruen, sehingga bisa disimpulkan bahwa A kongruen B. Berikutnya, perhatikan gambar foto A dan gambar foto B selanjutnya. Coba kalau kalian perhatikan, di sini memiliki bentuk yang sama, yaitu persegi panjang. Tetapi pada ukurannya, foto A dan foto B memiliki ukuran yang berbeda, baik panjang maupun lebar. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa foto A tidak kongruen dengan foto B atau A tidak kongruen B. Syarat kekongruenan, dua bangun atau lebih dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat kekongruenan. Perhatikan bidang A, B, C, D, dan bidang J, K, L, M. Di sini kita perhatikan untuk sudut-sudut yang bersesuaian, di mana sudut A dan sudut J bersesuaian, sehingga besar sudut A sama dengan besar sudut J. Sudut B dan sudut K bersesuaian, sehingga besar sudut B sama dengan besar sudut K. Sudut C dan sudut L bersesuaian, sehingga besar sudut C sama dengan besar sudut L. Sudut D dan sudut M bersesuaian, sehingga besar sudut D sama dengan besar sudut M. Kemudian kita perhatikan untuk sisi-sisinya, di mana sisi-sisi yang bersesuaian kita lihat ada sisi AB dan sisi JK, maka panjang sisi AB sama dengan panjang sisi JK. Sisi BC dan sisi KL bersesuaian, sehingga panjang sisi BC sama dengan panjang sisi KL. Sisi CD dan sisi LM bersesuaian, sehingga panjang sisi CD sama dengan panjang sisi LM. Sisi DA dan sisi MJ bersesuaian, sehingga besar sisi DA sama dengan panjang sisi MJ. Jika bangun A, B, C, D, dan J, K, L, M memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun A, B, C, D, dan bangun J, K, L, M kongruen. Catatan yang perlu diperhatikan. Ketika menyatakan dua bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, kalau kalian perhatikan pada bangun A, B, C, D, dan bangun J, K, L, M, di sini kita perhatikan untuk sudut-sudut yang bersesuaiannya. Sudut A bersesuaian dengan sudut J, sudut B bersesuaian dengan sudut K, sudut C bersesuaian dengan sudut L, dan sudut D bersesuaian dengan sudut M. Maka, untuk menyatakan dua bangun kongruen, kita bisa menyatakan dengan bidang A, B, C, D kongruen dengan bidang J, K, L, M, atau bidang B, A, D, C kongruen dengan bidang K, J, M, L,
atau bidang CDAB kongruen dengan bidang LMJK. Perhatikan contoh yang pertama. Menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Segi 4A, B, C, D, dan W, X, Y, Z pada gambar di bawah ini kongruen. Sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Maka alternatif penyelesaiannya sesuai dengan gambar yang kita lihat. Sisi-sisi yang bersesuaian di sini ada sisi AB bersesuaian dengan sisi WZ. Sisi BC bersesuaian dengan sisi XY. Sisi CD bersesuaian dengan sisi YZ. Dan yang terakhir sisi DA bersesuaian dengan sisi ZW. Kemudian untuk sudut-sudut yang bersesuaian. Berdasarkan gambar yang tertera, maka kita bisa melihat untuk sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A bersesuaian dengan sudut W, sudut B bersesuaian dengan sudut X, sudut C bersesuaian dengan sudut Y, dan yang terakhir, sudut D bersesuaian dengan sudut Z. Perhatikan contoh kedua. Mengidentifikasi dua bangun kongruen. Manakah persegi di atas yang kongruen? Dan coba jelaskan. Untuk alternatif penyelesaian, dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Setiap persegi mempunyai 4 sudut siku-siku, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pada persegi A, B, dan C besarnya pasti sama, yaitu 90 derajat. Selanjutnya kita perhatikan syarat yang kedua, yaitu untuk sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Perhatikan pada persegi A dan persegi B. Panjang setiap sisi persegi A adalah 8 cm dan panjang setiap sisi persegi B adalah 9 cm. Maka persegi A dan persegi B tidak sama panjang. Contoh 3. Mengidentifikasi dua bangun kongruen. Manakah belah ketupat yang kongruen pada bidang A, B, dan C di bawah ini? Perlu kita ingat kembali untuk syarat kekongruenan. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Maka, kalau dilihat dari syarat yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang adalah gambar A dan gambar C. Lalu kita cek untuk besar sudut-sudut yang bersesuaiannya. Apakah sudah sama besar? Jika kita perhatikan, untuk besar sudut yang bersesuaian sama besar, maka gambar A kongruen dengan gambar C. Demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.